Oke, assalamualaikum. Aduh, ini alhamdulillah ya. Ya, siapa yang mau gabung? Siapa yang mau gabung? Siapa yang baru gabung? Boleh gabung. Hari ini live pertama aku ya sejak pulang, dan hari ini insya Allah kita akan sharing bersama-sama sharing dengan hai Bu Ninis. Assalamualaikum Bu Ninis. Kita akan sharing dengan sahabat aku yang juga beliau lebih dulu pulang. Jadi kita temanya malam ini itu kembali dari perantauan. Karena sebenarnya ada banyak kisah dan banyak cerita yang ingin kita bagikan bersama teman-teman semuanya. Kenapa papa belit gini ya? Ada banyak kisah yang ingin kita bagikan, berhubung kita dari perantauan. Nah, ini biru Umi. Assalamualaikum Umi ya. Ayo mangga pada datang. Ada banyak kisah sebenarnya yang ingin kita bagikan, tapi bukan kisah yang gimana sih, lebih ke gimana cara mengkondisikan anak kayak gitu. Karena sebenarnya dibilang nyaman nggak juga ya. Dibilang nyaman, ada yang bilang kan, hidup di luar negeri itu lebih nyaman, apalagi di negara maju begitu. Oke, jadi pas nyampe ke Indonesia kebanyakan itu lebih shock, jadi shock gitu, jadi culture shock lagi gitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini karena saya juga baru pulang, saya pengen tahu nih kisah dari sahabat saya ya, yaitu Uni Putri. Jadi kebalik ya, kalau kemarin-kemarin Uni yang host, saya yang narsum. Sekarang Uni ya yang ini, Uni yang Uni yang ini sekarang Uni yang jadi narasumber. Oke, Uni siap ya Uni? Ini agak-agak Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ketemu lagi. Jadi, jadi kita tuh live tuh pas aku lagi di sini terus ya. Iya, nggak jadi yang di Korea gimana sih? Sibuk. Pas di Korea tuh kita susah nyocokin jadwal ya. Iya. Karena Kemalaman uninya di bisanya kamunya kan? uninya bisanya malam ya, aku pakai daster. Uninya bisanya malam, akunya nggak bisa malam banget gitu. Karena kan kita bedanya 2 jam ya sama di Korea. Iya, Uni, gimana kabarnya Uni? Ini kebalik ya sekarang. Alhamdulillah. Iim gimana? Sudah betah Uni udah berapa tahun sih back for good-nya? Setahun 5 bulan ya? Oh, setahun. Setahun 6 bulan lah. Insya Udah setahun Allah. setengah lah. Berarti sebelum corona ya Uni ya? Sebelum corona. Sebelum corona 5 bulan. September 3, 4. Iya 5,5 tahun lah. Setengah tahun sebelum corona. Oh, setengah tahun sebelum corona. Waktu pulang itu musim apa Uni di Amerika? Summer mau Summer. fall. Kita waktu itu, kita kemarin musim dingin Uni. Aku jadi tahu kenapa Uni nggak mau pulang saat musim dingin. Kenapa? Ah, eh apa ya? Kok aku jadi yang sharing? Nggak, jadi kemarin dari segi eh pakaian aja ya, pakaian dan cuaca. Kalau cuaca itu pasti, tapi kalau lagi dari segi pakaian itu kita banyak pada akhirnya menghibahkan barang gitu, menghibahkan barang. Rempong juga kan Terus ya? ya kita yang dari Seoulnya pakai jaket setebal apa gitu, nyampe Indonesia jaketnya tuh akhirnya kita gulung-gulung, kita masukin kresek gitu, akhirnya kayak gitu. Jadi nggak guna, kaos kaki pun kita ngerasa ketebelan pas udah nyampe Iya. Jakarta. Uh-uh. Gitu. Oh, ini ternyata baru tahu kenapa Uni nggak mau pindahan di Militer. Oke, gimana Uni?
awal-awal nyampe nih, ya nyampe waktu itu Unima beneran beneran ini ya, beneran back for good. Iyalah kayak gitu. Gimana gimana cerita cerita ada cerita menarik nggak yang bisa dibagikan ke kita semua? 1,5 tahun yang lalu ya. Tapi yang masih melekat itu kamu pas keluar dari terminal berapa sih kalau keluar negeri itu? Tiga. 3 ya, terminal 3 itu pas keluar banget tuh kecium bau comberan nggak? Gitu ya. Aku ini basic banget ya ininya. Kalau aku sih kan nyampenya kita malam Nah, jam sama, 10 aku juga malam malam. gitu. Dan kita itu langsung digiring ini sama tentara karena Oh iya, kondisi karena pandemi kan kan. kondisi pandemi. Jadi udah nggak dan kita pakai masker. Jadi udah Iya, iya, iya. udah nggak cium-cium yang kayak gitu. Cuma shocknya itu memang waktu itu ini diomongin gak ya? Waktu itu agak longgar gitu ya eh, di bandara itu. Protokolnya. Jadi bukan protokol. Kalau protokol sih kita udah karena aku kan waktu awal pandemi dari Indonesia kan. Habis itu ke Korea. Jadi udah paham gitu gimana bedanya itu. Jadi, tapi waktu itu kita pas keluar itu bagasi kita tuh nggak diperiksa. Ah, selamat lah ya. Iya, jadi kayak yang kok gini gitu. Aduh, jadi Tapi mungkin emang mungkin random petugasnya aja kan ini ya. hmm, Random aja. apa? Aku kena random satu. Mm-mm. Iya gitu. Jadi kita langsung yang kita shock, kita pusing tuh gara-gara milih yang itu tadi ya, Wisma Atlet atau di hotel gitu. Hmm. Hai, makasih yang udah join ya. Mela, Ada, Mela. masya Allah, udah banyak nih ya. Cake and Snack Banyu Asin, Din Maulina, kita sapa dulu ya. Ada Mela, ada Mbak Francisca. Oke, makasih ya. Langsung simak ya. Langsung simak. Iya, jadi gitu. Jadi kita riuh yang lain Uni waktu itu. Bukan riuh ya, riuh yang itu. Jadi Iya gimana sih, gimana Uni kebayang sih. comberan tadi Uni? Enggak sih, itu tuh kesan pertama aja sih. Nggak tahu memang. Jadi kalau waktu nyampe US dulu, jadi aku tuh termasuk orang yang penciumannya agak rada-rada sensitif ya. Jadi perubahan bau itu akan sangat terasa. Jadi dulu waktu nyampe di US, bau khas summer itu setelah aku selidiki kayaknya itu bau pohon maple gitu. Jadi kayak bau apa ya? Hmm. Nggak bau sih, cuman kayak asing di penciuman aku tuh itu pertama kali aku mencium bau itu gitu. Tapi suamiku nggak ngeh, bau apa sih, nggak ngeh gitu. Nah pas pulang ke Indonesia, pas banget keluar dari Terminal 3 itu, lagi nungguin Prima Jasa kan, aku tuh udah, baru keluar banget Mau tuh ke udah, Bandung? mau ke Bandung, ke adik ipar tuh udah, Ki, dari tadi memang kayak gini baunya. Bau apa teh? Bau comberan. Oh, enggak, kata dia gitu kan. Serius. Jadi kayak hidung aku aja, tapi anak-anak juga cium, anak-anak juga, iya bau apa sih nggak enak gitu kan. Terus ya asumsi aku sih mungkin kayaknya mau bau ini ya, emang bau got gitu loh, entahlah bau apalah nggak ngerti, tapi khas bau comberan lah. Aku tahu bau comberan kayak gimana, makanya bilangnya itu bau comberan. Itu sih yang kesan pertama banget pas keluar dari bandara. Sedangkan pas di bandaranya banget itu aku nggak, maksudnya kayak masih ngerasa nggak ada apa ya, karena kan bandara kita udah bagus ya, Terminal 3 itu. Jadi malah norak, malah foto-foto gitu kan. Wih, udah bagus ya sekarang gitu kan, foto-foto di Hmm. spot-spot yang Indonesia banget Iya, gitu iya, udah kan. bagus banget sih sebenarnya, Masya Allah. Oh, udah bagus banget Terminal 3. Mm-mm. Dibandingkan Bandara Columbus tuh kalah, ya iyalah Bandara Columbus kan bukan kota besar gitu ya. Apalagi Tapi Busan. dibandingin, jadi aku sih nggak tipikal yang ngebanding-bandingin sebenarnya. Cuman kan naturalnya memang kita pasti ada komparasi ya. Kalau kita udah pernah ngelihat A itu pasti kita bakal compare ke hal lain gitu kan. Ada di hati itu ada. Ih udah ada ini ya, di Indonesia juga udah ada ini ya. Kalau di ini gini, udah gitu-gitu gitu, udah compare-compare gitu. Dan aku nahan diri untuk nggak compare di media sosial. Itu sih eh, yang apa ya yang aku hindarin banget gitu. Gitu, Ip. Itu ini ya kesan pertama baru nyampe Terminal 3 ya udah Baru. kayak gitu Masya Allah.
kayak gitu. Terus anak-anak gimana? Waktu nyampe sini anak-anak kan belum bener-bener bisa bahasa Indonesia kan ya? Atau Mm-mm. nggak bisa? Nyampur sih mereka tuh. Tapi mostly mereka bahasa Inggris sih. Mereka mereka paham ya kayak gitu. Nah, Mm. waktu Uni datang itu langsung ke Bandung ya? Aku kira ke Padang Uni. Enggak, ke Bandung. Ke Bandung kita. Bandung. Mama aku yang datang ke bandara ngejemput ke Terminal 3. Bukan ngejemput, sebenarnya udah kangen banget gitu sama cucu gitu kan. Oh. Kita Itu masih bisa bareng-bareng. pelukan ya, masih bisa Masih, cipika-cipiki masih, ya, masih. belum Masih, corona, ya. masya Allah. Nggak Oh, kebayang oh. sih kalau aku maksain pulang nunggu wisuda suami sih nggak kebayang sih. Itu udah masuk. Suamiku wisuda, udah kok suamiku wisuda kan Mei harusnya. Corona datang kan ke Indonesia Maretan awal bukan? Oh iya, bener-bener ya, masya Kan Allah ya. Indonesia sama US agak barengan kan coronanya, agak barengan kedeteknya gitu. Kedetek di berita ya Iya, maksudnya. iya, iya. Reteknya. Nah, terus apalagi Uni selain comberan yang kira-kira eh, langsung shock gitu nyampe. Padahal ini kita di negara sendiri gitu, tapi shock gitu. Selain amazing sama Terminal 3 tadi kan ya. Lebih ke kayak ini ya, beradaptasi kembali ya. Kalau shock aku udah tahu sih sebenarnya gitu. Bandung tuh akan kayak gini loh gitu kan. Cuman memang aku kan yang nggak aku tahu itu adalah reaksi anak-anak ya. Jadi kalau aku sendiri kan, maksudnya kita kan udah ya dari sejak tahun 2006 gitu kan di Bandung gitu kan. Itu kan Bu, waktu yang angkatannya. udah tua ya gue. Itu kan waktu yang cukup lama lah gitu kan untuk mengenal Bandung. Nah, eh, yang benar-benar kayak bikin apa ya? Keder tuh sebenarnya pertanyaannya anak-anak. Jadi pas kita nyampe ke ini apa shuttle-nya Prima Jasa yang di Batu Nunggal, terus anak-anak kan kebelet. Bentar dulu, jangan di situ dulu. Pas di mobil, kita kan masuk Bandung tuh pagi subuh. Matahari terbit tuh baru kelihatan kan. Kok Indonesia kayak gini katanya. Banyak orang miskin katanya. Karena Oh, iya, masya Allah. karena mereka ngelihat kamu nggak sih Im kalau jalan di Soekarno Hatta tuh yang arah-arah ke Lewi Panjang itu kan banyak banget warung-warung kecil-kecil yang nyempil-nyempil gitu. Terus trotoar nggak jelas di mana gitu kan. Nah, angkringan. Terus mereka bilang so many poor people gitu. Indonesia tuh poor ya gitu kan. Terus ya nggak juga sih gitu. Susah kan ngejelasinnya gitu. Mau bilang kita negara berkembang juga naon deh Kurang berkembang paham itu ya, gitu kan. negara Uh, power. uh, ya gitu terus udah gitu nyampe di apa namanya di shuttle-nya Prima Jasa yang di Batu Nunggal tuh kebelet pipis terus biasanya WC jongkok kan. Nah di situ tuh Ah, mereka iya, masih jongkok. WC jongkok. Aku dulu waktu nyampe awal US aku tuh ngomel-ngomel Im. Iya apa sih orang Amerika nggak tahu apa ya nikmatnya buang air sambil jongkok kata aku. Cuman setelah menjalani hidup 3 tahunan di situ, aku baru ngerasain ternyata memang WC duduk itu tuh lebih nyaman dalam segi kebersihan ya. Jadi kan kalau misalnya kita WC jongkok tuh, apalagi di tempat umum ya, sepatu kita bakal basah kan, gitu kan, bakal ciprat-ciprat gitu. Nah, sedangkan kalau toilet umumnya di US itu kan kering gitu. Sebasah-basahnya tuh kering gitu loh, ngerti nggak? Jadi karena mereka kan pakai tisu kan. Nah kalau aku kan waktu di US tuh selalu sedia kayak botol untuk Iya, ombeh lah gitu kan ya. gelas ini Nah, ya. Kalau aku gelas mm-mm. gelas gelas kertas. Oh iya rajin banget. Aku ada botol plastik yang gitu im, itu tinggal semprot gitu loh. Lebih Ah, iya, iya. praktis sih. Nah anak-anak tuh pas di situ, gimana Mi nanti kan ciprat-ciprat kata mereka kan. Udah just enjoy your new life, your new part of life gitu kan. Terus di situ apa namanya? Di situ sih mereka tuh kayak mulai. Jadi bukan aku yang compare, bukan aku yang adaptasi, anak-anak sebenarnya yang adaptasi dan aku tuh berpikir aku juga nggak mau membuat anak-anak nggak nyaman gitu di Indonesia kan. Jadi
yang mereka compare kan hal-hal yang downgrade gitu kan. Aku juga nggak mau bikin mereka tuh, ih Indonesia tuh jelek, aku nggak mau di Indonesia, aku mau balik ke Amerika. Aku juga nggak mau gitu. Sejelek-jeleknya Indonesia, aku masih cinta Indonesia lah gitu kan. Ya Allah. Hujan apa? Nge-freeze aku ya? Suaraku bagus nggak sih Im, di sana? Agak tertunda nih kayaknya Uni. Iya sih, emang delay sih. Agak apa dulu. Seru nih ceritanya nih. Halo Im, halo. Iya, ya Halo. udah normal lagi. Seru nih kayak Oh iya, gini. udah. Soalnya kalau kita kan bisa bisa mengini diri kan ya, bisa oke lah Heeh. gitu. Tapi kalau anak-anak kita menjelaskan nantinya tuh gimana caranya mengkondisikan. Nah itu sebenarnya tantangan buat kita alumni Mak Rantau ya. Alumni. Alumni. Mau dibilang mantan kan nggak enak kok nih. Bilangnya Iya bener. alumni. Gitu sih tadi tuh. Tadi sampai mana sih kedengerannya? Sampai ini, sampai Uni tuh nggak mau anak-anak tuh jadi nggak betah gitu di Indonesia. Jadi Iya, iya, pengen biar iya. balik lagi ke Amerika. Pokoknya gimana caranya? Ya udah, kamu jalani hidup kamu yang, bener gak sih itu ya? Yang Iya, maksud ya gue Uni benar tadi. benar benar. Kamu jalani hidup kamu yang sekarang gitu kan. Dan dan satu hal lagi yang bikin aku deg-degan adalah rumah mertuaku kan langganan banjir, Bale kan? Endah, ya. Tahu gak sih kondisi Aduh, daerah aku nyebut banjir tuh merek. Iya gimana? nggak sih? Iya Bale Bandung. Endah, iya Bale Endah. Mm-mm. Hmm. Bandung Selatan. Jadi Waalaikumsalam. pas Waalaikumsalam Iya, emang warahmatullahi nggak? wabarakatuh. Pas masuk ke Bale Endah itu, aku aja dulu waktu proses taruh sama suami itu kan aku sempet datang ke rumahnya terus aku tuh ini ada orang gak sih di wilayah ini kok kayak kayak rumah dipenuhi lumpur gitu loh. Nah, kebayang gak sih anak-anak gitu, maksudnya aku aja orang dewasa tuh yang nggak pernah kenal banjir tuh tiba-tiba masuk ke wilayah banjir tuh gitu-gitu. Respon pertama aku tuh. Terus mereka tuh kayak bingung gitu kan. Terus tapi udah mulai nggak komen. Terus pas nyampe di rumah mertua sempat nanya gitu, kenapa rumah embu gini gitu. Gininya tuh dibilang mereka mau bahasa Inggris kan mertua aku nggak ngerti kan. Terus gini ya, aku teh gini mau Ada ngarang untungnya juga anak ya. untuk tapi mertua mertua aku tuh cerdas loh maksudnya tuh ini maksudnya ngeh lah gitu bahwa cucunya nggak nyaman kayaknya. Terus kan mertua aku tuh kamarnya tuh nggak di ruangan kita, jadi kayak ruangan terpisah. Nah, ruangan yang biasa kita tempatin kalau kita ke rumah mertua tuh kosong selama kita nggak ada tuh gitu. Dari itu tuh ditempatin sama tikus gitu kan. Jadi kan Masya Allah. uh, apa ya kayak mereka tuh kayak dibuat bener-bener ngerti nggak? Maksudnya aku di US juga rumahku nggak yang nyaman-nyaman banget ya, Hmm. standar lah gitu kan. Cuman kalau kita dulu membahasakannya sestandar-standarnya hidup di US tuh udah berasa orang orang kaya lah gitu kan. Nggak jadi kita tuh tergolong orang miskin kan. Maksudnya penghasilan kita itu untuk membiayai hidup segitu. Kan kalau di Amerika kan penghitungan UMR-nya itu bukan dari berapa gaji yang diterima ya, tapi dari berapa gaji yang Hmm. diterima ditambah berapa tanggungan yang ditanggung gitu. Jadi meskipun gaji itu gede tapi tanggungan tuh banyak, ya tetap aja nanti golongannya jadi miskin gitu kan. Nah, aku kan di golongan Wah, miskin mahasiswa tuh banget ini namanya. aku low income kan. Eh, Iya kan low income. masuknya gitu kan. Ya, masuknya. Aku kan apa namanya kayaknya termasuk keluarga muda yang lumayan banyak anak gitu ya hitungnya meskipun baru cuma 3 ya. Tapi standar Sayangnya Amerika banyak gitu ya. Amerika juga banyak-banyak sih orang punya banyak anak juga kan mereka tuh. Cuman apa ya untuk di kalangan mahasiswa lah. Nah maksud itu Hmm. udah gitu itu sih jadi apa ya kita tuh memang tantangannya waktu pulang kemarin itu bagaimana mengkondisikan anak-anak agar mereka itu bisa melihat sisi yang tidak ideal dalam pandangan mereka tuh menjadi sesuatu hal yang apa ya kayak kalaupun akan compare tuh compare-nya sesuatu hal yang valuable gitu loh, yang bernilai gitu, nggak cuma sekedar ih aku nggak suka, ih aku nggak ini, ih aku nggak itu gitu loh. Ya cuma Nah, komplain ya. udah cuma komplain gitu. Jadi disitulah aku tuh mulai masuk gitu. Meskipun aku susah ya, maksudnya
aku bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Terus Ah, ngomong ke masa anak, serius, serius. Terus ngomong ke anak-anak, anak ini eh, juga anak KPBS. anak PBS, PBS coret. Nah, terus ngomong ke anak-anak tuh juga kan em, harus pakai kalimat sederhana gitu kan. Terus anak-anak aku kan memang termasuknya anak-anak yang struggle dalam apa language development-nya kan. Jadi mereka tuh baru akan menikmati proses pencapaian bahasa asingnya yang mana notabene itu sebenarnya bahasa mother tongue mereka sebenarnya karena mereka kan speech delay. Terus tiba-tiba udah pulang lagi gitu loh, udah pulang lagi ke Hmm. Indonesia. Jadi um, di telinga mereka tuh banyak bahasa Indonesia yang muncul, yang keluar gitu. Sedangkan aku sama suami masih mencoba mempertahankan bahasa Inggris gitu. Tapi ada sebuah situasi kondisi yang kita tuh vocabnya terbatas gitu. Vocabulary-nya tuh kayak naonnya gitu kan di bahasa Inggris tuh gitu kan. Nah, akhirnya dengan segala keterbatasan itu kita coba jelasin bahwa jadi kayak ngasih pelajaran histori sebenarnya ke anak gitu. Kalau misalnya dulu Bale Endah itu nggak banjir loh. Nah, mereka muncul kan di situ tuh ketertarikan mereka kenapa sebuah daerah tuh yang tadinya nggak banjir bisa banjir gitu. Kayak Berapa gitu tahun sih. Uni Jadi apa ya? anak-anaknya sekarang Zazi Juli ini dengan 8. histori kayak gitu? 8. Iya, iya. Oke, lanjut Juli lanjut ini lanjut. 8. Waktu Penasaran pulang aja berarti kan gitu. masih Anak 7 bisa kan. nggak ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa kok. Cobain aja meskipun mereka kagak ngerti. Terus uh, yang berikutnya itu adalah aku sangat ngebet ngasih anak-anak pengalaman hidup yang nggak pernah mereka dapetin di Amerika. Jadi mereka tuh dulu di Amerika nggak mau diajak naik public transportation. Jadi sebenarnya kita ada bus satu-satunya bus yang public transportation yang kita naikin itu sebenarnya uh, kampus apa? Busnya kampus. Oh, iya. Iya Busnya ya, Uni kampus Uni itu ini ya, pakai mobil ya di sana ya. Aku lihat ya ininya vlog-vlog yang itu. ada ya. Aku pernah vlog ya. Bukan vlog orang maksudnya yang liput Uni. Oh iya 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 vlog itu. Iya, yang Uni belanja itu loh. Iya, 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 iya. Nah, iya kita kan memang, maksudnya kalau di Amerika, kalau nggak punya mobil, biaya hidup tuh bakal lebih kenceng Iya. keluarnya gitu. Meskipun sebenarnya mahasiswa tuh dapat sebenarnya jatah gratis gitu loh. Tapi kan mahasiswanya doang, bukan keluarga gitu. Nah, aku tuh sebenarnya pas di US tuh, iya, pas di US tuh udah bilang ke anak-anak, naik kan namanya kota ya, bus kota. Jadi, cota sih tulisannya tuh. Oh, Cota. Columbus transportation apa gitu kepanjangannya tuh. Tapi kita bacanya bus kota. Oh mau naik bus kota nggak? Apaan tuh kata mereka kan? Itu loh bus yang kalau kita lewat jalan ini suka ngelewat. Tapi itu bukan bus kampus Abi ya, bukan. Gak mau kata mereka tuh gitu kan. Dan aku kan gak apa lagi sih daya tawarnya. Aku bilang di bus kota itu kita bisa gini, gak mau gitu kan. Ya udah akhirnya di Amerika mereka nggak punya pengalaman naik bus kota. Nah aku punya. Nah, pas sampai Indonesia, aku tuh di Indonesia kamu nggak bisa bilang nggak mau. Kita belum punya mobil, kata aku tuh. Kita belum punya mobil, rumah kita belum beres. Rumahku kan hancur ya di Bandung tuh sama yang kontrak Disewain ya hancur kemarin. kan. Disewain, Disewain. Ah, iya sewain. iya. Terus ketiban sialah intinya mah. Nah, kita belum punya rumah, kita rumahnya hancur, jadi kudu nunggu dulu. Jadi kan harus di mertua dulu. Terus apa? Oh enggak sih, kan aku pulangnya suami aku mau pergi lagi ya. Jadi aku kan bakal ke Payakumbuh. Jadi anak-anak nyampe Bale Endah cuman di Bandung tuh cuman 2 minggu. Jadi cuma 2 minggu sih sebenarnya mereka tuh yang downgrade banget gitu hidupnya tuh hidupnya. Jadi kita bawa naik angkot in. Terus angkotnya Bale Endah itu kan bukan angkot ledeng in. Kan ada ojol Uni sekarang. Atau udah Enggak, ada belum? Udah ada. udah. Aku nggak mau ngenalin ojol. Karena mereka tuh nggak akan paham sistem aplikasi kan. Ah ya. Nah, aku tuh gitulah aku ya. Meribetkan diri sendiri sebenarnya. Jadi ngapain pakai ojol? Anak tuh kan nggak ngerti. Kalau kita kan udah dari proses. Kita dari kecil tuh udah tahu angkot. Kita tahu perubahan public transportation tuh kayak gimana. Kita ngerti gitu. Kalau anak langsung dikenalin ke ojol, kata aku ke suami ya. Yang ada tuh mereka tuh mikir, kita tuh punya banyak mobil. Aduh kesindir aku. Iya.
Aku Nggak masuk ya. ojoles banget. Iya. Kecuali untuk situasi tertentu, memang kita pakai ojol. Jadi waktu itu kita tuh pokoknya beberapa kali pakai angkotnya Balai Endah itu kayak keornya KPAD. Ingat nggak keor? Tapi nggak semenggenaskan keor KPAD sih sebenarnya. Tapi Ya. cukup menggenaskan lah yang kalau bawa orang tuh udah kayak mau mogok tapi masih jalan gitu kan. Iya, Terus iya. mereka tuh Aku tahu kok. Balik. Aku pernah pernah ke Balai Endah. kondangan. Aku pernah, Oh, pernah. uh-uh, Dari ini uh-uh. kan dari Cilame dia ngetemnya. Cilame yang mana? Cilame itu yang mau ke jalan jalan yang mau ke Caringin depan itu loh. Kan aku daerah situ dulu Uni waktu kerja di Kota Baru Oh, kamu naiknya dari ininya. Caringin. Eh, eh. Oh, Bukan nggak tahu, aku Caringin nggak pernah kota naik. ya, tapi Caringin pada larang. Nggak tahu lah. Iya, aku nggak pernah naik. Orang Palembang. Nggak tahu, nggak Ya tahu. udah Tetap pokoknya itu orang intinya. selatan ya, Mm, kayak gitu. Itu sih naik angkot, terus di angkot itu mereka juga bertanya-tanya kan ada orang yang merokok kan. Sedangkan di US itu orang kalau merokok itu kalau bisa tuh sembunyi gitu loh. Ya kan, itu kan jomplang banget gitu. kan. Itu suatu, hah? Iya, jadi misalnya misalnya kita ke mall, itu tuh ada pojok rokok gitu loh, buat matiin rokok sebenarnya. Tapi kadang orang suka kan sayang yang ngabisin terus matiin. Nah kalau di Indonesia kan sopir angkotnya aja Ya udah. ngerokok. Jadi mereka nanya, dan aku bingung jawabnya. Nih kenapa sih orang dewasa itu merokok? Jadi sebelum mereka ngeliat anak kecil ngerokok ya. Kenapa sih orang dewasa itu merokok? Padahal mereka tahu kan nih kalau itu tuh berbahaya gitu. Mungkin jadi sih mereka nggak tahu, kata aku tuh gitu kan. Pokoknya banyak dialog-dialog yang seperti itu gitu yang ya kadang kalau kalau lagi bener sih ngejawabnya benar, kalau lagi error sih kadang udah lah gak usah tanya banyak-banyak ya gitu. Masya Allah ya, Kayak itu 8 tahun. Oke. 7 tahun Enggak sih, waktu enggak itu dapat kan. 7 ya. Berarti Tujuh dua ribu setahun. sembilan Ini belas tahun ini Sofi Mana 6 7 tahun? tahun. 6 tahun. 6 tahun, Im. Kan aku pulang September 2019. Anak-anakku 7 tahun 2 bulan itu. 7 tahun 2 bulan. 6 tahun 2 bulan. Ah, enam ya, tahun ya, dua ya. bulan. Berarti Gitu. mirip-mirip kita ya Uni ya. Kamu Sofi juga 6 tahun? Sofi September ini 6 tahun. Iya, 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 Cuma iya. kita tuh kan emang nggak ini ya, belum kemana-mana. Terus ya emang dia dalam tanda kutip emang dimanjakan lah dengan yang namanya ojol. Ya itu sebenarnya tergantung value keluarga sih. Kalau aku kan emang pengen memperkenalkan karena tipikal anak aku tuh anak laki-laki tuh nggak terlalu. Halo Im, Iya, halo. iya. Oh ya, anak laki-laki tuh nggak terlalu peka. Aku nggak tahu ya. Kalau aku bisa ngebandingin ini kan sama Zainab doang. Kalau Zainab itu dia detail anaknya. Jadi misalnya aku bawa ojol pun dia akan nanya, ini mobil siapa? Jadi dia nggak, mungkin Z itu dibesarkan dengan karena mereka speech delay. Terus aku kan sempet yang agak kurang apa ya, kurang bagus komunikasi dengan mereka kan gitu. Jadi banyak hal yang mungkin harusnya tuh terbangun apa ya, kedetailan mereka, atensi mereka terbangun tapi jadi nggak kebangun. Nah kalau Zainab kan istilahnya mah ya anak yang sudah orang tuanya udah belajar lah gitu. Awan aku dua, yang pertama itu aku lagi belajar gitu. Jadi korban trial and error kan. Jadi Sama makanya ya. mungkin Anak pertamanya jadi 2 ya Uni ya. iya langsung dua itu. Jadi mereka agak kurang, mereka tuh akan langsung berasumsi sih enggak juga sih, cuman tipikalnya tuh Zaizia tuh nggak akan menanyakan kalau itu nggak ganggu mereka, ngerti nggak? Ojo tuh nggak ganggu kan, yang ganggu mereka tuh apa? Hal-hal yang aneh dalam pandangan mereka, hal-hal yang aneh itu yang ketangkep sama aku yang aku ceritain tadi gitu. Mungkin masih banyak hal yang aneh yang mereka rasain, tapi mungkin aku nggak bisa nangkep atau merekanya memang nggak cerita juga, cuma dikip di hatinya mereka doang gitu. Jadi ya itulah gitu. Nah kalau kalau jadi karena Zaizia tuh seperti itu gitu anaknya, makanya aku tuh mereka tuh harus tahu nih hidup berproses. Terus kan mereka anak laki-laki. Aku nggak pengen aja gitu anak laki-laki aku tuh nanti tipikal yang
pengennya seneng doang gitu loh. Jadi kan dia bakal menanggung beban gitu kan. Jadi justru aku tuh Menanggung menanggung beban. iya kan bawa anak orang kan nanti. Jadi Amanah, udah amanah. Beban. aman ya aman ya. Jadi eh, sempet aku tuh melihat ada kayak kayak apa ya kayak sebuah karakter yang terbangun kalau misalnya aku ndak counter cepet gitu. Ya kita kan ikhtiar ya soal hasil kan itu kita nggak pernah tahu kayak gimana kehidupan orang gitu kan. Cuman aku sebagai orang tua aku ngelihat kalau misalnya dibiarin, jadi aku tuh sempet loh uh, jadi justru awal-awal aku struggle yang suami aku balik ke US terus bulan Januari pulang, Desember pulang. Nah, Januarinya aku di Batu Jajar itu aku udah di titik yang aku capek gitu loh. Aku capek menderita, ngerti nggak? Aku pengen balik ke Amerika. Aku tuh berada di titik itu, berada di titik yang kembalikan kenyamanan waktu di US ya Allah gitu loh. Berada di titik itu pas di Batu Jajar gitu. Jadi Oh, ya Allah, eh, Masya Allah. di situ tuh aku mulai ngeojol karena memang Batu Jajar rumah perumahanku tuh jauh banget 2 kilometer dari jalan raya. Sedangkan kalau rumah mertua tuh jalan dikit udah ada angkot keor itu gitu. Itu tuh nggak ada gitu. Jadi terlalu maksa gitu kalau mau bawa anak hidup menderita juga tuh Allah nggak ngasih kita penderitaan yang segitunya juga gitu kan. Itu terlalu nggak make sense buat aku. Jadi Ya. akhirnya kita ngeojol, anak-anak udah kenal akhirnya sama Grab, mereka komunikasinya makin bagus, mereka kenal sama Grab, kenal sama Gojek, abinya waktu ngapa pokoknya ada momen abinya tuh ngegojek gitu kan, terus pokoknya mereka akhirnya kenal, kenal perlahan-perlahan kenal gitu. Dan aku sempet kebablasan ngebeliin mereka mainan yang harganya nggak murah. Itu tuh gara-gara sebenarnya sebenarnya pengen gini doang, kasihan mereka udah setengah tahun kamu habis beli anak mainan juga ya. Nggak sih, aku ada kisah sebenarnya tentang itu. Cuman nantilah. Iya gitu, dan sampai sekarang aku sangat-sangat tidak bijak ya ketika membelikan itu gitu, karena aku bisa membeli mainan yang lain yang lebih berfaedah gitu ketimbang itu. Jadi aku tuh cuman gini doang waktu itu, Hmm. bawa anak ke mall, terus uh, kalian mau apa beli gitu, karena saking aku tuh udah kasihan gitu ngelihat mereka tuh kayak menderita banget gitu loh. Kayak aku tuh terlalu keras gitu ke mereka. Terlalu kalau orang tuh disuruh terjun langsung gitu, aku nggak suruh mereka untuk turun perlahan, tapi aku suruh terjun langsung. Jadi aku tuh kayak udah saatnya kita memperlambat ritme lah gitu kan. Dengan kondisi yang kayak gini tuh udah cukup berat lah buat mereka. Udah kasih mereka, kan bahagiakanlah anakmu gitu kan. Jadi waktu itu aku pakai pakai dalil itu, pakai dalil Bahagiakan berdalih itu. anakmu atau orang tuanya harus bahagia. Bahagia sih ngeliat anak waktu itu ngambil mainan kan, gitu kan bahagia banget gitu ngelihatnya. Pas dilihat, pokoknya nggak murah. Terus padahal kita kita waktu itu sih keuangan masih oke ya, masih oke. Cuma kita lagi nyari mobil kayak gitu. Dan mobil itu dicari atas dasar sebenarnya bukan kebutuhan juga. Kebutuhan tuh cuma sedikit sih, cuman untuk ke rumah mertua doang gitu. Sedangkan untuk yang lain-lain tuh operasional sebenarnya masih bisa. Kita seringnya di rumah, nggak terlalu sering jalan lah intinya gitu. Intinya banyak Iya gitu. evaluasi lah Iya. yang kita, banyak Jadi banyak Uni nggak evaluasi yang ngerasa kita kalau di Indonesia butuh mobil nggak di awal tuh sebenarnya. Lebih ke karena di Bale Endah. nggak pengen, nggak pengen. Aku udah di Batu Jajar kalau pas suamiku yang balik itu udah di Batu Jajar. Oh, Kita kan di. ngontrak di Batu Jajar. Karena kalau di Bale Endah nggak kondusif juga karena kalau banjir itu bakal repot ke suamiku kalau bakal ke kampus kan waktu itu masih di UPI ya. Jadi udah kita memutuskan untuk memang udah planning, suamiku datang, aku pulang dari Payakumbuh tuh aku langsung ke kontrakan gitu, nggak ke Bale Endah dulu kayak gitu. Jadi gitulah, banyak yang miss-missnya juga gitu, tapi justru itu kayak jadi warna ya, jadi pembelajaran dalam apa? Mengkondisikan anak beradaptasi gitu. Panjang ya. Iya, iya, Masya Allah. Asli Uni, aku nggak kepikiran loh nyampe situ. Ini ada yang request, Tevina.
ini bisa 3 ya Uni. Aku ini jadi Nggak tahu, coba teman-teman aja. ini aku pertama kali nge-host sebenarnya ya. Jadi ya latihan lah latihan nge-host gimana. So ini bisa ya. Tuh, coba. Terus Kali aja kemarin mau juga aku ada live mau kayaknya nanya bisa ini. lebih sejam deh. Ah, gimana Kemarin gimana? kan kemarin aku live hari apa gitu. Terus kayak lebih sejam tuh nggak mati, nggak kayak kita dulu kan itu udah ada peringatan kan, Oh will be gitu. Ini aku ended. nggak tahu loh ini udah berapa lama ini. Enggak, belum, masih dua Soalnya puluh menit. aku Masih 20 menit. lu nggak usah kepencet. Kirain mau join teh nggak apa-apa. Ini Teh Vina ini tetangga di Sariwangi. Tetangga. Ya, beliau Sariwangi, beliau di Bandung. ya Masa di IP. Sariwangi Korea? Beliau pengurus IP Bandung, ya, dan juga pengurus Muslimah Salihah Bandung. Halo Teh, Jadi salam temen. kenal. Nah, jadi Uni aku ngerasa agak bukan tertampar lagi sih kayak terblak-blak-blak gitu. Jadi mungkin aku banyak excuse gitu saat aku nyampe sini tuh aku banyak excuse. Pertama kita kondisinya pandemi kan, apalagi kondisinya aku kemarin sempet drop. Jadi kayak yang aku tuh excuse, aduh aku di Korea segala kudu masak, sudah segala kudu ini jadi ayolah, Udah all ayo out aku gitu ya. mau burger, oke, ayo pesan. Jadi dia tuh nyampe tahu ada aplikasi itu dia tahu. Bahkan dia tahu ada aplikasi namanya Shopee, dia tahu gitu. Karena waktu itu aku beli, nanti ya kita lihat ini ada tempat tidur, ini lihat Shopee. Ih, ini Shopee ya katanya. Iya, dia dia tahu kalau ada aplikasi namanya Shopee. Jadi kayak nama dia gitu. Jadi ya gitu. Kadang jadi makanya aku butuh sharing kayak gini kan. Takutnya gitu, takutnya gini. Kita tuh terlalu apa ya? Waktu aku eh, di Korea gitu dengan teman-teman yang di sana. Itu kadang kita tuh oke, kita nyaman gitu. Jadi ada rasa takut gimana ya nanti kalau pas pulang gitu. Pernah gak ngerasa nggak kayak gitu? Ada rasa takut gimana sih nanti kayak kalau pulang, aduh, apalagi aku komparasinya itu tentang pandemi nih, dan sempat ini juga sempat shock juga kan, begitu begitu datang sini ada beberapa hal yang aku shock. Padahal aku udah persiapan sebenarnya, udah persiapan, tapi tetap aja gitu shock gitu. Hmm. Wah, masya Allah gitu ya, nantilah nanti itu next time nanti aku ini kita bahas ya masalah itu. Jadi komparasinya itu bener-bener cet gitu, jadi itu. Dan jadi aku kayak banyak excuse gitu, ah nggak apa-apa ini anak-anak nanti aja lah mulai belajarnya kayak gitu, nunggu aku sehat, kemarin kan sempat sakit, nanti aja ininya ini apa namanya, jadi aku sering GoFood sering kayak gitu. Tuh gimana sih Uni ininya me, apa ya, menghilangkan rasa kayak gitu tuh, kayak pengen aku tuh selama ini udah survive gitu jadi ibu rantau. Sekarang aku mau jadi nyonya. Pernah ada rasa kayak gitu. Apalagi sekarang aku masih aku di rumah ibu kan, di rumah orang tua sendiri gitu kan. Jadi ya udah tinggal makan, ini tinggal ini kayak sekarang gimana untuk menghadirkan kembali apa ya? Menghadirkan apa ya? Struggling ya. Eh, biar kita tuh mau berjuang lagi gitu. Nanti Khususnya itu nikmatilah kondisi dulu. anak-anak. Nikmatilah dulu. Takut kebablasan nih. Enggak lah. Insya Allah orang kayak kamu mang. Insya Allah enggak lah. Maksudnya eh, situasi kita kan berbeda ya. Eh, kalau aku tipikal apa kebetulan ritme aku itu kan waktu itu memang aku pulang duluan kan suami balik gitu kan. Aku di Bale Aku Endah juga tuh bakal dua balik minggu. juga. Iya sih Uh-uh. ya, agak mirip memang ya kita tuh ya. 2 minggu di Bale Endah tuh memang aku manfaatin karena memang waktu itu mikirnya kan cuma 2 minggu. Terus eh, anak aku orientasi hidup kan memang waktu itu di Bandung kan. Aku nggak kepikiran untuk kemana-mana gitu kan. Nah setelah di Bandung kan aku ke Payakumbuh, di Payakumbuh tuh udah surga lagi jadi udah kehidupan tuh udah nyaman lagi gitu. Cuman riak-riak sedikit Oh, sama itu orang tua fase aku doang. sekarang kayaknya ya, Unipak Payakumbuh fase aku Mm-mm, sekarang. mm-mm. Iya, iya. Meskipun ya terus aku suami udah langsung apa sih, suamiku sempat sebulan di Payakumbuh sampai Oktober. Terus
enggak sih, di Payakumbuh tuh nggak terlalu yang struggling gimana ya, nggak. Tapi aku juga nggak sempat mikir aku pengen bersenang-senang, nggak sempat mikir gitu sih, karena di Payakumbuh juga semua tuh serba apa ya, dia nggak mewah enggak, tapi serba gampang karena itu wilayah aku kan, tempat Iya, main ini gue juga lah wilayah aku. waktu kecil. Iya kan, jadi kita tuh kayak kayak tahu cara menyenangkan diri itu kayak gimana gitu. Jadi eh nggak apa, aku lupa ya, aku nggak inget sih. Pokoknya di Payakumbuh aku sampai bulan Desember itu aku strugglingnya memang mikirin ini sekolah anak-anak. Jadi sempet ada pilihan apa anak sekolah di Payakumbuh aja ya gitu sama oma opanya nanti atau gimana, sempat ada pilihan itu gitu. Jadi memang mikirin sekolah ya, pokoknya diskusi sama suami lagi disertasi, aku tuh nanyain terus gitu kan, ini anak-anak gimana pendidikannya gitu kan. Pendaftaran tuh udah pada buka nih, nanti awal tahun udah pada buka gitu kan. Terus suami kan nyerahin ke aku gitu, akhirnya nyari-nyari lebih ke sekolah gitu. Dan uh, udah sih itu aja sih kalau di Payakumbuh mah. Dan fase berikutnya kan yang Januari di Batu Jajar yang udah bareng-bareng, yang kita sempat dikontrakan dulu selama sebulan, baru pindah ke rumah sendiri tuh kita nggak punya barang apa-apa gitu. Anak-anak tuh kayak harus tahu kalau misalnya kita tuh dimulai dari nol ya mas gitu kan. Emang pokoknya Pertamina banget lah gitu. Um, kita tuh dibekelin barang-barang dari rumah mertua, sisa-sisa peradaban dulu sebelum kita ke US gitu. Terus kita kan pas ke US juga tidak meninggalkan barang yang banyak karena memang aku kan habis nikah suamiku tuh memang lagi proses mau berangkat kan, jadi boro-boro buat Enggak ya. buat stabil, boro-boro buat stabil dulu di rumah sendiri, terus punya Aku jadi saksi. kasur. Iya kan, nggak punya kasur tuh memang kasur yang dari mertua aja gitu, nggak ada yang, pokoknya aku tuh nggak punya barang lain intinya gitu. Sampai sebelum berangkat S3 tuh di kontrakan Ciwaruga itu yang dekat rumah Ria, suamiku aku tuh ngeluh-ngeluh kan, aku tuh pengen masak banyak tapi panci tuh sedikit kata aku tuh. Terus suami tuh ya udah beli panci. Enggak kan kita mau mau pindah, mau berangkat, mau pindah lagi, aku capek dengan barang-barang banyak kata aku tuh kan. Akhirnya aku hidup dengan hanya satu katel ukuran kecil, periuk kecil yang cuman muat apalah sedikit banget lah, pokoknya itu aja yang aku cuci pakai terus gitu loh. Terus kan gak ada tempat cuci piring, pokoknya menderita lah ya intinya mah. Oh iya, Uni itu yang ditempatin sama TFI ya setelahnya ya. Ya, iya, itu kan gak ada Nggak tempat ada cuci piringnya. wastafel ya. Nggak, Oh iya, nggak aku ada. pernah main ke situ. Pas TFI di sana. Iya, itu kan setelah aku kan. Pas Uni aku nggak main ya. Enggak. Pas pas aku, kamu di mana sih? Aku juga di Sariwangi, tapi aku seringnya main ke Nisa atau ke Ria dulu tuh. Kita belum akrab ya. Kita kok udah akrab ya zaman di kampus Kita udah sama akrab, Rasti. tapi kita belum akrab sebagai emak-emak. Asik. Tapi kita nggak kontak banget ya. Tapi kan kita aku gabung Learning Mama kapan? Ada kamu kan? Iya, akunya aku di Sariwangi. Tapi aku main jarang-jarang ini sih, Uni. Jarang jalan-jalan sih dulu waktu Sariwangi. Eh, Malum baru punya bayi. Oh, iya, iya, Excuse iya. lagi, punya bayi. Ya udah di rumah aja kayak gitu-gitu lah. Iya, iya, Emang iya gitu. sih. Kayaknya kamu Kita lagi cuma fase eh, hektiknya. eh, eh, eh. Kita itu dekat lagi sebagai emak-emak ya. Setelah grup Hmm. itu grup Iya, LM. iya, Ya. iya, iya. Oh, iya, LM iya. bukan logam mulia ya, guys. Grup emak-emak ya, grup learning mama ya dulu tuh. Iya, kita Kita bahas sama-sama skincare ya. jadi admin. Heeh. Jadi dulu Iya, kita iya. kalau ketemu kita nggak ngebahas soal parenting, enggak, kita ngebahas masa Enggak. lalu lagi dulu Iya, kan. iya, iya, iya. Asik masa Bernostalgia. lalu. Iya, jadi Nostalgia. teman-teman ini Uni ini kakak kelas aku, kakak kelas di Kakak UPI ya. Beda kelas. berapa tahun ini? Setahun doang, Bo. Oh, setahun ya. Satu fakultas beda ini. Jadi aku Timur Tengah, dia Arab. Dia Arab, dia dia Eropa kan, Inggris kan, Kafir, cuma kafir. satunya ke Amerika, dia ini kan sejurusan lah. Terus aku tiba-tiba ke Korea kayak gitu. Jadi Harusnya emang kamu udah kalau Timur temen Tengah ya. harusnya. Terus kan Harusnya. beda jauh banget. Pengennya Uni aku pengen banget sebenarnya. Banyak yang Insya Allah. ini sih, banyak yang lanjut dari Korea ke sana
Oh iya. Ditunggu PhD-mu lah kalau Postdoc-nya. gitu di Hmm? Al-Azhar ya, PhD. Enggak, Al-Azhar mah Nggak ada Mesir, ya? Uni. Eh, kan temanku Al-Azhar juga, mah tuh jadi ini Fahri. Ustazah. Enggak, ini teknik lagi, tapi bukan bukan Enggak, kamu. tapi oh aku, Masya Allah, aku tuh kayu ke Turki. Aku belum Terakhir ke kepikiran Turki lagi tuh mau kata. kuliah. Kemarin juga untuk lulus studi S2 ya Allah gitu. Iya, S2, jadi serasa S1. eh, iya Masya Allah unik. Sebenarnya ini nyadarin aku banget ya. Aku takut terlalu lama di zona nyaman. Sekarang tuh nyaman. Aku belum sih, baru baru sebulan. Terus aku suka ngeliatin teman-teman yang di Korea kan. Kan ini kan keputusan kami ya untuk pulang sekarang. Kami nggak pulang juga bisa sebenarnya sekarang. Tapi keputusan kami memutuskan untuk pulang. Jadi Bismillah, ya gimana caranya jangan nyesel gitu. Walaupun dengan hal apapun yang Iya sih, menimpa kami di pilihan sini berat gitu ya. sih. Maksudnya Da- pilihan yang akan berkonsekuensi terhadap penyesalan bisa jadi juga kalau iya, diiniin ya. bisa jadi apalagi sekarang lagi spring. Ya Allah, Masya Allah di beranda itu kan pada cherry blossom. Wah, satu dari sekian recehnya gitu sebetulnya. Kayak aku yang banyak sebenarnya aku banyak waktu kalau di Korea karena anak-anak kan di Korea di Egypt ya dan aku lega Iya, gitu ninggalin mereka tuh aku tuh eh, apa namanya percaya gitu sama sekolah di sana gitu. makanya Kalau di produktif sini banget ya. makanya aku bisa maksudnya dulu tuh ya bisa jualan dari sana, bisa ngeblog, bisa ngevlog, bisa apa gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener yang ya gitu seadanya aja gitu apapun itu. Ke Bandung lagi gerain jadi strong mama. Aduh, ya doain teh, doain. Aku mah KTP-nya masih KTP Bandung ya. Mau nggak mau nanti ngurus administrasinya tetap ke Bandung sih. Jadi itu, nah pas di sini ya itu tadi eh, aku tuh belum 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 menyusun start gitu, belum. Jadi baru aduh nyelesain apa yang terjadi dengan kami sini kemarin gitu. Jadi startnya gimana ya? Aku harus butuh sharing nih kayaknya, sharing sama Umi. Dan Masya Allah gitu, masalah banjir aja ya bisa jadi pembelajaran gitu. Iya, Ini nanti asik. teman-teman ya nanti kita next ini kita ngobrol lagi sama Umi masalah pendidikan nih, pendidikan after Back for Good yang mungkin akan saya tanyakan banyak gitu ya, banyak yang mau ditanyain. Soalnya Sofi juga tahun ini itu belum masuk SD. Sofi itu 6 tahunnya itu September, jadi nggak akan bisa Kurang ya. masuk SD. Eh, eh. Mau Bisa masuk sih TK, kalau kalau kamu maksain bisa sih. enggak sih, enggak. Bisa. Mau masuk TK, kok agak sayang ya gitu, cuma setahun terus online gitu. Ya. Tapi katanya Banyak, udah offline. ya katanya sih Uni, kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya itu tadi, aku pas awal-awal aku udah yang begitu nyampe di sini aku sudah mulai membuka pembicaraan dengan teman-teman di grup kan, teman-teman di itu. Oh iya aku ini nih dapat hotel segini gini gini gini. Udah aku tuh ngerasa setelah ngomong itu, ya Allah ya aku ngeluh nggak sih itu gitu. Atau aku ini nggak sih komparasi terlalu berlebihan nggak sih? Iya, oh ini kalau di ini Korea kayak gini 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 gitu. Oh, udah nggak pakai masker kayak kayak gitu gitu hal-hal. Jadi aku tuh lebih kepada situasi pandemi sih komparasinya gitu. Kalau untuk public public transportation sebenarnya lebih nyaman udah tahu kan ya. Aku suka posting lebih sering di Korea gitu dan aku alhamdulillah gitu anak-anak punya pengalaman itu gitu. Jadi mereka punya yang sekarang kalaupun aku mau ngajakin mereka naik angkot aku nggak berani kan karena corona tadi. Ya. Aku nggak berani. Jadi aku lebih berani ke aku baru keluar aja tadi gitu. Dan ya udah ada kejadian juga kan aku terlalu polos gitu hari ini. Jadi sempat hampir kena tipu hari ini. Masya Iya, Allah. di mall. Iya, jadi ya gitulah pokoknya. Jadi itu sebenarnya lebih kepada aku lupa kalau ini tuh di Indonesia dan ini tuh di Palembang. Halo gitu. Yang kita ngomong pelan dikit itu langsung bisa diinin orang kayak gitu kan. Jadi aku tuh lupa menunjukkan ke Palembangan aku. Jadi Parah. telat gitu ya, telat.
telat ngeh gitu. Karena aku baru keluar rumah hari ini tadi kan. Baru baru ya gitulah ngajak Sofi jalan-jalan, makan kayak gitu-gitu kan bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi itu sih aku jadi aku yang curhat ya, ini gimana sih hostnya. Kita sharing aja ya Uni, jadi apa yang aku rasain gitu. Nah, terus Uni, aku mau nanya, eh sampai sekarang ada nggak misalnya Uni harapan misalnya eh anak-anak atau misal bukan bukan harapan, apa sih nilai-nilai yang waktu itu di perantauan yang Uni jalankan masih bisa dijalankan di Indonesia gitu. Misalnya Apa ya? nilai-nilai, value, disiplin atau apalah itu, whatever lah, apa pokoknya kebaikan apa gitu. Nilai-nilai itu kelas nilai luhur. Ngeliat dulu, ngeliat, mikir. Uh, Pertanyaannya berat, Bu. aduh. Ah, sebenarnya kehidupan aku di US itu, aku tuh justru banyak menemukan ketidaksempurnaan negara maju. Jadi aku makanya mungkin nggak terlalu kaget itu karena negara maju aja gitu loh. Jadi ketika temenku yang lagi di perantauan juga tuh, misalnya saat yang waktu itu aku punya temen, kalau kamu lihat Hafizatul Ismi, temen aku itu, dia kan Iya, merantaunya ke Belanda. Kita kan merantaunya barengan. Nah, itu ini ya, di, di satu minggu satu cerita ya. ya, ya. Uh, Nah, aku di dia Trimo. posting, masuk lagi aja. Dia posting Nah, tentang parentingnya orang-orang Belanda. Di hari itu, aku menemukan, menyaksikan, apa ya, ya menyaksikan dengan secara langsung. Jadi ada anak, dia tuh kayaknya anaknya agak aktif. Orang tuanya juga aktif. Aktif gini ya. Terus bule, kan kalau kalau Chinese atau kita kan agak rasis ya, maksudnya tuh ini iya. orang pendatang nih gini, orang native nih gini gitu kan. Aku tuh tadinya agak gitu gitu. Oh, Jadi beliau nikahnya sama bule ya? bukan bukan maksud aku, ini aku cerita di kau enggak temen aku itu nikahnya sama orang Indonesia. Ini jadi temen aku yang visa itu dia cerita di Belanda kalau misalnya parenting di Belanda tuh keren. Aku lihat story-nya dia kan. Nah, di saat aku lihat Hmm. story-nya dia itu, di saat yang bersamaan, di hari yang sama lah kalau nggak salah tuh, kejadian di tempat aku itu adalah bukan melihat parentingnya orang Amerika yang keren, tapi melihat orang Amerika juga ada yang aneh gitu. Ya kalau kamu Ya, nyaksiin VOA, berita-berita VOA kan ya kelihatan gitu kan. Maksudnya terkadang kan kita suka gini, lihat dong negara-negara maju orangnya gini. Nah, aku tuh udah pikiran itu udah nggak kayak gitu. Pikirnya tuh udah yang dimanapun, di belahan bumi manapun yang namanya manusia sama gitu. Untuk manusianya ya. Nah, memang yang jadi komparasi itu adalah soal penegakan aturan. Jadi peraturan di negara maju itu jelas. Um, Baik si peraturannya itu sendiri ataupun konsekuensi ketika melanggarnya itu sendiri itu jelas gitu. Jadi ketika kita salah kita akan dengan sangat sadar gitu. Ketika kita nggak salah pun kita juga akan sadar gitu. Jadi maksudnya kita mencerdaskan diri kita sendirilah gitu terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah di Indonesia kan tidak ada itu gitu kan. Tadinya aku mau tetap mempertahankan value itu, value yang namanya aturan harus ditaati. Tadinya mau menegakkan itu ya, Power Rangers gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, arus arus ketidakteraturan dan pelanggaran peraturan itu sangat kencang terlihat di depan mata anakku sendiri gitu. Akhirnya kalaupun akan memaksakan untuk apa namanya untuk situasi tertentu memaksakan untuk melakukan itu, sedangkan di negara kita itu nggak berlaku. Contoh yang paling real itu adalah car seat. Zainab nggak aku beliin car seat di Indonesia. Zainab di Indonesia tuh langsung duduk di depan. Waktu itu di Payakumbuh kan pakai mobil opanya. Zainab apa? Loh kok Zainab nggak pakai car seat nih? Gitu kan bahaya kata mereka gitu kan. Uh, aku tuh lagi nggak lagi error kayaknya. Iyalah nggak apa-apa, cuma gitu doang gitu ngejawabnya tuh. Jadi
di situ tuh sebenarnya aku udah mendulang kekeliruan sebenarnya yang membuat anak tuh akhirnya buyar terhadap peraturan gitu. Itu tuh nggak sekali, nggak dua kali, nggak cuma di kasus itu doang. Banyak banget kasus gitu. Yang itu tuh akhirnya tuh terpampang terus. Akhirnya obrolan yang aku buka ke anak aku adalah, aku masuk aja ketika seorang pemimpin, aku masuk ke bahasan leadership. Jadi ketika seorang pemimpin memang memimpin dengan baik, dia adalah pemimpin yang baik. Yang baik itu bukan tidak harus berasal dari orang Muslim, kata aku. Amerika kan pemimpinnya bukan Muslim. Makanya menjadi Muslim yang baik itu susah, kata aku tuh gitu. Ya, itu tuh kan bikin mereka mikir gitu kan, kenapa susah gitu. Ya kan mereka belum aku kasih materi-materi tentang bahwa setan tuh akan bekerja lebih ekstra untuk orang Muslim, karena aku belum masuk ke situ gitu kan. Aku pending dulu aja itu gitu. Aku bilang aja, kamu pokoknya, kalau kamu memang pengen Indonesia kayak Amerika, kamu yang jadi pemimpinnya, kata aku tuh gitu. Ke mereka tuh gitu. Ya, berat kan ya sebenarnya. Terus aku tuh pas habis ngomong itu juga, lo ngelindur apa put gitu kan. Paham, paham, paham. Iya, iya, aku juga Cuman, kayak gitu. cuman itu yang bisa aku lakukan gitu, daripada aku defense terus kan. Jadi lawang aku juga nggak ngelaksanain, maksudnya misalnya kita pakai karsit, aku beli karsit 1 juta misalnya, lawang aku nggak butuh dan nggak ada aturan. Aku nggak tahu ada aturan nggak sih di Indonesia, aku nggak tahu gitu kan. Dan yang pasti kalaupun nggak pakai karsit kan nggak ditilang, nggak kayak di Amerika itu nggak pakai karsit tuh udah kayak bukdak duk duk dak dak duk gitu kan. Itu bisa $400 melayang, nggak cuma Enggak sih, 400, kayaknya nggak ada nggak kalau ada kan. vaksin di sini. Tapi Kalau sekarang di udah US kan mulai tilang, tilang CCTV itu yang udah mulai ya. CCTV Kalau kalau di US itu enggak sih tilangnya? Nggak ada polisi kan di jalan, cuma enggak tilang sih, ini doang. CCTV Mm-mm. gitu. Jadi untuk yang kasih itu aku tuh kayak, kita kan pasti akan lebih memikirkan efisiensi dan efektivitasnya gitu kan. Jadi Iya, ya gitulah. Mau ceritain gemes. rules di sini ya. Apa tuh rules? Enggak, kemarin temen ada yang ngomongin masalah BPJS. Oh, Jadi aku udah mulai pengen lagi komparasi lagi kan dengan Korea. Kalau Korea nggak gitu, kayak cuman udahlah ngapain gitu ya. Kita udah di sini, Bismillah lah kita jalani. Ini aku kan baru pertama kali ya. Ini kita ada ininya nggak sih? Ada kayak alarm gitu nggak sih kalau mau mati? harusnya ada. Cuman kemarin aku tuh udah lewat sejam, nggak ada. Jadi kayak boleh lebih sejam gitu, Im. Oh gitu. Kayaknya ya, Oh tapi jadi aku belum buktiin. jadi ini tuh kita tadi mulainya lewat berapa menit sih? 3 10, menit. 11 ya. 3 menit. Nggak tahu. Tadi tuh 10 menit. ini udah jam 10:01. Jadi 10:02. Jadi mungkin Masya Allah, makasih banget ini aku jadi tercerahkan ya. Jadi apapun itu pokoknya gimana caranya, ya udah masukinnya jadiin pembelajaran lagi aja ya ke anak kayak Iya. gitu. Aku belum belum nyampe ke tahap itu sih Uni. Aku masih ke tahap zona nyaman di rumah emak kandung. Makan Kayak dong. gitu. Salah ya ininya ya. Pronounnya kayak gitu. Jadi masih di tahap gitu gitu. Jadi apa ya? eh Mungkin kisah kehidupan nanti kan bakal lebih panjang ya, dan nggak mungkin aku melangkah lagi ke belakang balik gitu, balik lagi bisa sih balik lagi, cuma kemarin tuh udah bener-bener abis-abisan pindahan itu, udah bener-bener Masya Allah udah abis-abisan karena kita jatuhnya ngedadak ya pulang, jadi kita harus ngosongin barang dan barang itu kita buang tuh kita bayar Oh, di gitu. sana buang barang bayar ya? Mm-mm. Ada beberapa barang kalau kayak kecuali elektronik itu bisa ada aplikasi yang nggak Tapi bayar. Amerika Tapi tuh ada negara maju. Amerika tuh negara maju yang santai sih. Jadi dari semua negara maju yang aku lihat ya, kayak di Eropa tuh kan ketat banget gitu. Sampah harus digini-gini. Jepang juga kan, sampah harus iya, digini-gini. Amerika tuh enggak. Columbus iya, ya, iya. aku nggak tahu kalau state lain ya. Kalau city lain aku nggak tahu. Di Columbus tuh, gitulah. Iya, suamiku bilang waktu dia ke sana, bukan bukan pas dia yang ke sana, pas dia ke sana nggak sama profnya, teman lab dia ke sana sama profnya, profnya tuh nggak betah. Orang Korea tuh nggak betah katanya di Amerika, katanya. Nggak tahu ya, dia bilang ya gitulah ininya,
pride-nya orang Korea ya gitu. Ah, lebih inian enakan di Korea kayak Iya, gitu dia bilang gitu. memang iya Kalau sih. Korea kan sudah yang apa ya? Ya aku kira ya orang yang sudah pernah ke Korea tuh nggak mungkin nggak bakal jatuh cinta sebenarnya asik sama Korea tuh gitu ya Kayak Bandung dari lah segi ya, kayak Bandung ya. dari segi kenyamanan hidup ya dari segi kenyamanan fasilitas kita mau golongan apa ya mau kayak aku tuh sebenarnya kalau di Korea juga kan rumah kalau misalnya suka nonton drakor ya rumah orang-orang yang orang biasa itu nah itu rumah yang aku tempatin gitu bukan yang ininya gitu bukan yang apartemen ala-alanya bukan gitu tapi kita alhamdulillah nyaman kayak gitu di situ. Nah jadi eh, kalau aku sih apa ya paling yang di sana karena aku dulu di sana tuh jadi lebih aware sama halal haram mau balik lagi ke situ sekarang juga di sini akhirnya balik lagi ke situ gitu di sini kan oh, walaupun restoran Jepang nggak ada ininya jadi ke situ kalau aku Justru sih justru di Indonesia jadi lebih ini nggak sih? Jadi lebih kayak harus lebih hati-hati nggak sih? Karena kan kita kayak ngerasa nyaman gitu. Aku kemarin pas ke iya mall di deket sini, sempet loh nyaris masuk ke restoran yang ternyata nggak halal, oh iya iya sekarang banyak banget klaim Korea kan. Oh ini barbeque Korea. Oke, dagingnya halal. Tapi saat dia ngeklaim, ini aku harus ngomong nih kayaknya. Saat dia ngeklaim asli Korea terus halal nih harus dipertanyain. Kalau asli Korea Iya. pasti nggak halal kayak gitu. Iya. Apalagi dia bilang chefnya orang Korea. Emang orang Korea tahu bahan halal dengan haram kayak gitu nggak. Jadi harus di ini makanya mungkin nanti next time ya Uni. Bahas ya, bahas ya. Bahas halal-halal Aku halal haram part 2 ya. Kan kita udah pernah bahas ini sebelumnya kan? nggak habis-habis ini kita bahas insya Allah kayak gitu. Iya Uni itu aja nanti insya Allah kan nanti kita nyambung ke pendidikan ya pendidikan anak. Nah jadi teman-teman Dibocorin nggak Uni kapannya? ini bocorin aja kan besok. Oh, Uni ini salah satu alumni Emak Rantau alumni Emak Rantau yang memutuskan untuk apa homeschooling ya untuk tapi nggak anak-anaknya ketampangan dan ya. Aku tuh sebenarnya homeschooler ya. eh, ada sih aku mikir Oh, wah dari ada. uni tetanggaan sama siapa itu Mina ya itu juga Minang-minang. udah ada cuman aku aja sih yang anget-anget di awal gitu soal homeschooling. Nah, sepertinya aku akan minta sharing lebih banyak. Entah aku mau memutuskan homeschooling apa tidak, nggak tahu ya. Gitu. Tapi aku pengen minta sharing lebih banyak karena Pak Uni memutuskan homeschooling. Terus gimana ininya apa namanya kayak perangkat pembelajarannya gimana ya. Nanti insya Allah besok malam ya Uni ya. Besok Oke. malam ya kita jadwalin. Kalau nggak bisa besok malam besok Insya Allah. malam. Iya Pokoknya kita sayang, santai lah ya. udah Mendadak gitu ya. kita ngobrol-ngobrol santai. Oke teman-teman, makasih. Ini masya Allah lumayan ramai ya Uni. Iya, Kira alhamdulillah. Lebih ramai dari live aku loh. oh Tapi aku kalau malam kira itu lebih ramai ya loh. Allah. Malam lebih ramai. Iya, aku kira tadi ini, insya Allah ini live ini akan aku taruh di YouTube aku biar nanti teman-teman yang ingin ya ini mungkin akan ditonton teman-teman yang akan pulang, entah mungkin itu dari Korea atau dari Amerika. Jadi jangan takut untuk pulang ya Uni ya. Ada Iya. beberapa teman-teman tuh yang merantau tuh, aduh nanti gimana di Indonesia, nanti gimana. Nah, itu banyak loh yang kayak gitu asli. Jangan takut Iya. pulang. Indonesia itu negara kita. Kita tuh bener kata Om tadi, kita tahu tempat apa, kita tahu bagaimana cara menyenangkan diri kita sendiri di kampung kita sendiri gitu ya. Insya Allah. Jazakallah khairan kasira Uni Putin, Uni Iu. Apa aku juga dipanggil Uni? Iya, Iya, iya. Uni, Oh, Uni. jadi panggil unik. Iya, ini Uni orang Payakumbuh. Jadi aku nggak enak kalau manggil dia Teh Merisa, kita Putri. Teman-temanku Kayak manggilnya gitu. Teh Uni. Oh, Teh Uni. Iya, di Korea juga ada Uni. Di sana juga dipanggil Mbak Uni. Ada, pokoknya banyak banget lah yang orang Padang tuh di mana-mana ya orang ini. Di Korea Setia, juga ada. setia. Setia. Setiap Iya, tikungan ada. iya itu. Makasih Uni buat sharingnya. Insya Sama-sama. Allah nanti kalau mau ditaruh nanti aku pelajari dulu ya gimana nge-save ini. Ini langsung di save ya. Kalau kamu langsung, ya bisa sih. Tapi kalau kamu langsung save, nge-downloadnya pakai kayak tambahan gitu pernah nyoba nggak? Enggak, Jadi kayak ada aku website untuk
untuk ngedownload si video yang udah pernah kamu udah pernah nyoba yang video aku. Oh iya, tapi itu aku ngedownloadnya dari Instagram Uni. Iya iya. Heeh. Atau Sama aku share dulu aja ya biar bisa biar gak hilang kalau ya. kita udah posting kayak gitu juga caranya. Oh ya udah, aku posting dulu aja ya kali ya untuk Iya menyelamatkan video. Habis itu diambil ya. iya. Iya Iya. Uni, makasih banyak, Masya Allah. Tadi Sama-sama belum Im. dibuka, aku juga harusnya perkenalan dulu. Nah nantilah pokoknya. Nggak apa-apa Eh, lah udah ini apa ya. ya dengan ini apa host yang lebih lebih terarah nanti ya Insya Allah. Makasih teman-teman yang udah gabung. Masya Allah hari ini banyak cukup rame. Ya aku juga lupa tadi lupa buka pertanyaan. Nanti Insya Allah besok malam kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Uni. Temanya homeschooling after back for good mungkin. Ya, ntar bikin dulu ya. Makasih ya Uni ya. Yuk, Sama-sama Im. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And